Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan. Kita masih mengkaji belajar struktur beton, topik-topik lanjutan. Nah, ini kita masuk ke modul kedua, yaitu kita akan membahas sistem plat dua arah. Topik ini mungkin akan saya bagi beberapa video karena cukup panjang, gitu ya. Untuk topik atau bahasan kali ini kita akan mempelajari tentang syarat ketebalan minimum dari suatu sistem plat dua arah, di mana dalam bahasan ini kita mengacu pada SNI Beton tahun 2019, khususnya pasal 8312. Ini adalah topiknya, yaitu kita akan menentukan syarat tebal minimum plat dua arah. Kemudian nanti juga akan ada contoh menentukan ketebalan dari sistem plat datar atau flat plate serta sistem balok plat. Nah, kita ke definisi terlebih dahulu, yaitu suatu plat beton. Ini definisinya adalah suatu sistem struktur yang dibuat untuk menyediakan suatu permukaan yang bentuknya horizontal, rata pada lantai suatu bangunan, bisa juga atap, bisa juga bentuknya adalah jembatan ataupun jenis struktur lainnya. Plat beton ini dapat ditumpu oleh dinding, wall, kemudian juga tertumpu oleh balok, tertumpu oleh kolom, atau juga struktur plat ini dapat terletak langsung di atas tanah atau yang kita sebut dengan slab on ground system. Nah, yang cukup sering kita jumpai dalam sehari-hari gitu ya, kalau kita masuk ke suatu bangunan adalah sistem struktur balok plat. Jadi plat yang dilengkapi dengan balok-balok di tepi-tepinya. Umumnya balok dan plat ini dicor secara bersamaan sehingga menghasilkan satu kesatuan struktur yang sifatnya monolit atau satu kesatu. Ketebalan dari plat beton umumnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran bentangnya. Jadi kalau kita punya modul plat yang lebar begitu ya, panjang dan lebarnya besar, nah ketebalannya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran dimensi daripada modul plat tersebut. Ini adalah beberapa jenis plat yang tadi sudah sempat kita sampaikan. Ada plat atap, roof, kemudian ada plat lantai yang terletak di dalam bangunan, kemudian juga ada plat yang mungkin terletak di luar. Di sini orang bisa beraktivitas di atas itu ya, mungkin untuk kafe ataupun resto di atas roof, gitu. Kemudian juga ada slab ataupun plat di bagian basement seperti ini, gitu ya, biasanya untuk parkir ataupun kegunaan lainnya. Nah, kita ke definisi plat dua arah dahulu. Jadi struktur plat yang ditopang di tempat sisinya, kemudian rasio bentang panjang terhadap bentang pendeknya itu kurang dari dua. Jadi kalau bentang panjang dibagi bentang pendek, gitu ya. Jadi L panjang dibagi L pendek itu kurang atau sama dengan kurang dari dua. Ini biasanya kita kategorikan sebagai sistem plat dua arah atau two-way slab. Nah, ini adalah beberapa contoh sistem plat dua arah yang sering kita jumpai. Kita pertama sebut dengan sistem balok plat dua arah. Jadi, sistem modul plat ini yang ditopang oleh balok di keempat sisinya. Gini ya, sebuah struktur. Ini yang struktur atau struktur plat yang lazim mungkin sebuah struktur jumpai sehari-hari. Jadi, sistem plat yang tertopang oleh balok-balok di keempat sisinya. Beban dari plat ditransfer ke keempat balok penumpu yang selanjutnya mentransfer bebannya ke kolom. Jadi setelah diterima oleh plat, maka beban-beban itu disalurkan oleh kolom ke fondasi ataupun ke lapisan tanah. Gitu. Nah, sistem plat dua arah dengan balok ini dapat digunakan untuk bentang yang relatif tidak terlalu lebar, juga 6 sampai 9 meter, dengan beban hidup umumnya rata-rata 2,5 sampai 5,5 kilonewton per meter persegi. Nah, adanya balok di tepi-tepi plat ini punya fungsi juga, yaitu meningkatkan stiffness ataupun kekakuan dari plat. Sehingga efeknya kalau kekakuan naik, tentunya lendutan dari plat akan relatif menjadi lebih kecil. Ini adalah jenis lainnya dari sistem plat. Kita kenal dengan sistem slab datar atau flat slab. Merupakan sistem plat beton dua arah yang tidak memiliki balok penumpu di masing-masing sisinya. Jadi kalau kita lihat di bagian sini dan bagian ini, itu kita lihat tidak ada balok gitu ya. Jadi plat langsung ditopang oleh kolom.
Nah, cuman ada beberapa variasi juga untuk sistem slide datar ini. Umumnya adanya drop panel atau kolom capital seperti yang ada di ini. Jadi ada drop panelnya, bagian penebalan di sekitar kolom ini, bagian plat yang ditebalkan di sekitar kolom. Ini kita sebut dengan drop panel. Kemudian bisa juga drop panel dengan kolom capital. Jadi ada pembesaran dari pembesaran apa kolom itu dilakukan secara bertahap seperti ini ya. Jadi tidak serta-merta langsung balok apa kolom plat plat ketemu dengan kolom seperti ini ya. Jadi ada kolom capitalnya, ada pembesaran di daerah sekitar kolom begitu, kemudian juga bisa ditambahkan kolom capital. Atau bisa juga hanya kolom capital saja di bagian eh, pertemuan plat dengan kolom. Nah, untuk bentangannya kurang lebih sama 6-9 meter, beban hidup sebesar 4-7 kN meter persegi. Ketidakhadiran balok tentunya membutuhkan kompensasi, yaitu tebalnya pasti lebih besar daripada sistem balok plat biasa. Kemudian adalah sistem lain, yaitu kita sebut dengan flat plate, plat datar. Sebenarnya mirip dengan flat slab tadi, hanya saja kalau di sini kita lihat tidak ada penebalan di bagian pertemuan kolom dan plat, juga tidak ada capital di situ ya. Ini flat plate namanya. Potensi kegagalan terbesar timbul akibat geser dua arah atau geser pons, terutama di bagian di area sekitar pertemuan kolom dengan plat. Jadi kita harus cek punching shear di sini, kita harus pastikan tidak terjadi kegagalan dua arah atau geser pons di pertemuan tersebut. Nah, tentunya butuh kompensasi agar struktur kita aman, tentunya harus diberikan tulangan ekstra. Jadi di sini harus kita berikan tulangan geser yang mencukupi sehingga tidak terjadi tadi kegagalan pons. Untuk bentangannya relatif 6-7,5 meter, beban hidup 2,5-4,5 kN per meter persegi. Nah, setelah kita mengenal bentuk-bentuk plat yang eh, yang cukup sering kita jumpai, kita ke pokok bahasanya, yaitu bagaimana menentukan tebal minimum dari plat tersebut. Ini ada diatur di SNI pasal 8312, tentukan ketebalan minimum dari sistem plat dua arah untuk mencegah terjadinya lendutan berlebih. Nah, karena perhitungan lendutan ini cukup rumit dan untuk mencegah lendutan yang besar, maka perencanaan struktur umumnya membatasi ataupun memberikan batasan dari syarat ketebalan plat. Kita bisa menggunakan persamaan ini berlaku untuk sistem plat dua arah, gitu ya. Jadi untuk alfa FM nanti akan kita jelaskan alfa FM apa. Antara 0,2 sampai 2, maka kita gunakan persamaan 1, namun hasil ini tidak boleh kurang dari 125 mm. Untuk alfa FM lebih dari 2, maka kita gunakan persamaan 2, yang mana hasilnya tidak boleh kurang dari 90 mm. Untuk alfa FM yang lebih kecil dari 2, maka ketebalan minimum plat apa bisa kita lihat dari tabel berikut begitu. Di contoh tabelnya nanti akan ada gitu ya. Nah, ini adalah keterangannya. LN adalah panjang besi dalam arah memanjang. Jadi kalau kita punya dua arah begini, maka LN adalah panjang bersihnya dalam arah memanjang. Jadi artinya sudah dikurangin dengan lebar daripada balok penumpu begitu ya. Jadi sudah clear sampai ke tepi-tepi dari balok. Beta adalah rasio bentang besi dalam arah panjang terhadap arah pendek. Jadi rasio bentang panjang terhadap bentang pendek dari plat dua arah. Ini alfa FM tadi. Rata-rata alfa F untuk semua balok pada tepi-tepi suatu plat. Jadi alfa FM adalah alfa min atau rata dari kekakuan daripada balok. Nah, alfa F sendiri apa? Jadi alfa FM itu adalah rata-rata dari alfa F. Jadi average dari alfa F. Nah, alfa F sendiri apa? Alfa F adalah rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap kekakuan lentur plat. Jadi ini adalah persamaan untuk menghitung alfa F dari tiap balok. Jadi kalau kita punya struktur dengan 4 balok begini ya, maka di sini akan ada alfa F1, alfa F2, alfa F3, alfa F4. Kalau baloknya ukurannya sama, mungkin 1, 2, 3, 4 sama gitu ya. Nah, lalu alfa FM itu sama dengan
average dari alfa F 1, 2, 3, dan 4. Nanti kita akan berikan contohnya. Ya. Kemudian untuk menghitung alfa tadi ada inersia balok, inersia slab gitu ya. Apa ini? Jadi inersia balok atau IB adalah momen inersia bruto dari penampang balok terhadap sumbu beratnya. Penampang balok mencakup bagian plat pada setiap sisi balok sebesar proyeksi balok yang berada di atas atau di bawah plat, namun tidak lebih dari 4 kali tebal plat. Jadi kalau kita misalkan balok kita seperti gambar yang kiri, maka yang namanya apa tadi tebal proyeksi balok yang berada di atas ataupun di bawah plat ini adalah kita namakan dengan HB ini. Ya. Jadi plat kita boleh kita perpanjang sampai sepanjang HB. Gitu. Nah, bagian mana yang dipakai untuk menghitung inersia bruto adalah ini. Jadi yang bagian dari balok plus sayapan dari balok yang boleh kita ambil sebesar HB. HB tadi adalah bagian ini, begitu ya. Tapi tidak boleh lebih melebihi 4 kali half length ataupun tebal plat. Nah, jadi kalau biasanya plat kita begini, itu, maka HB-nya yang mana? HB-nya adalah yang tinggi ini, begitu ya. HB, kemudian ini adalah si HF-nya. Untuk balok yang terletak di tengah, maka ada 2 kali HB. Jadi HB yang ini dan HB yang ini, gitu ya. Nah, ininya adalah BW. Nah, sehingga di sini adalah BW tambah 2 kali HB, tapi harus dikontrol bahwa harus lebih kecil daripada BW tambah 8 HF. Sekali lagi, HF adalah ini. Jadi ini adalah penampang yang bisa kita pakai untuk menghitung inersia bruto dari balok. Kemudian IS adalah inersia bruto dari penampang plat. Nah, karena plat bentuknya segi panjang begitu ya. Ini adalah katakan lebar, ini adalah tingginya begitu, maka inersianya ya 1/12 B AF pangkat 3 begitu ya sifat struktur. Oke, ini adalah tadi ketebalan minimum plat 2 arah non prategang tanpa balok interior. Jadi kalau tidak ada baloknya atau yang kasus tadi alfa F-nya lebih kecil dari 0,2, artinya tidak ada kekakuan balok yang disumbangkan terhadap kekakuan plat. Untuk sistem plat tanpa drop panel, maka bentuknya seperti ini atau syaratnya tergantung dari nilai EBIT daripada tulangan. Kemudian juga dibedakan untuk panel eksterior dan interior. Jadi untuk sistem plat yang begini, misalkan ya, nah, begini, maka ini adalah termasuk eksterior, 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 kemudian bagian ini adalah plat interior, panel interior. Kalau ada balok tepi dengan kalau tidak ada balok tanpa balok tepi dan kalau ada balok tepi. Jadi umumnya sistem flat slab itu diberikan balok tepi di luar-luarnya begini ya, sifat strukturnya. Nah, itu jadi kalau tanpa balok tepi kita bisa pakai tabel ini, kalau dengan balok tepi kita pakai tabel. Kemudian kalau ada drop panelnya, kita bisa pakai persamaan yang begini. Jadi kalau platnya, kemudian ada penebalan, ini adalah kolom begitu, kemudian ada bagian plat yang ditebalkan atau istilahnya ada drop panelnya, maka kita lihat persyaratannya jadi lebih kecil gitu ya. Ini kita juga bisa lihat kalau tanpa balok tepi, ketebalannya akan membesar daripada kalau kita sediakan balok tepi. Sudah jelas pasti kekakuannya lebih besar kalau kita sediakan balok tepi. Tebal minimum plat tanpa balok dalam seperti ditentukan tabel ini tidak boleh kurang 125 untuk plat tanpa penebalan panel atau tidak kurang dari 100 mili untuk plat dengan penebalan panel atau drop panel tadi. Kemudian di pasal ini disyaratkan juga bahwa untuk panel dengan tepi yang tidak menerus, maka balok tepi harus punya rasio kekakuan alfa. Jadi untuk panel-panel tepi ya yang tidak menerus ini harus kita cek alfanya tidak kurang dari 0,8. Atau alternatifnya, kalau kita masih kurang, maka tebalnya harus kita naikkan dari hasil yang diperoleh bersamaan 1 dan 2. Nah, baik Sobat Struktur, setelah tadi memahami teorinya, kita masuk ke contoh bagaimana menentukan tebal plat. Jadi kita punya sistem plat datar atau flat plate di sini, ukuran modulnya 6 kali 7 meter, kolom 500 kali 500 seragam, ini di sini. Tentukan ketebalan minimum platnya dengan menggunakan SNI 2019.
Kemudian pada struktur ini tidak ada balok tepi. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada balok tepi. Pada prakteknya ini sebetulnya sebaiknya dihindari karena di bagian tepi ini kadang ada momen-momen eh, apa yang timbul akibat kadang kita pasang fasad dinding di sini, kemudian ada kaca dan lain-lain, sehingga ada beban ekstra yang sebaiknya kita berikan ataupun beban tersebut dipikul oleh balok. Nah, untuk mutu beton 20, kemudian average-nya 420. Kita lihat cara penyelesaiannya untuk plat sudut, plat 1 di sini, dan ini plat yang interior, plat 2 gitu ya. Untuk plat sudut, tebal minimum adalah LN per 30. Kita lihat dari tabel 8311 SNI. L bersihnya adalah 7.000 dikurangi, nah, jadi untuk panel 1 berarti L bersihnya adalah sekian. 7.000 dikurangi setengah kali lebar kolom kali 2. Jadi ini 7.000 dikurangi 2 kali 500 per 2. Gitu ya, karena 7.000 itu kan diukur dari as ke as kolom. Gitu. Sehingga harus kita kurangi dengan 250 per 2. LF-nya sudah. Kemudian kenapa L per 30? Kita ambil F-yield-nya tadi 420. Kemudian struktur ini untuk panel eksterior yang tidak punya balok tepi, jadi LN per 30. Nanti untuk panel yang kedua atau interior, kita pakai LN per 33. Gitu ya. Sehingga haminnya adalah LN per 30, 6.500 per 30, kita dapatkan sekian. Untuk plat yang interior, plat 2 berarti kita pakai yang 33, LN per 33, LN-nya masih sama, sehingga kita dapatkan 196. Nah, tentunya ini jadi tidak praktis kalau tebalnya berbeda. Umumnya kita dapat menggunakan tebal plat yang seragam, katakan kita taksir dulu 220 mm. Gitu. Ini contoh satu, ini tentunya bebas untuk superstruktur tentukan ya, untuk menghemat misalkan untuk panel luar 220, untuk panel dalam superstruktur pasang 200 mili, oke saja gitu ya. Kalau tidak ada apa eh, constraint lainnya, boleh kita bedakan. Nah, contoh dua kita akan lihat untuk plat lantai dua arah yang merupakan sistem balok plat. Jadi ada balok dan plat di sekeliling modul platnya. Ukuran kolom masih sama, 500-500. Balok kita anggap seragam, ini 400 kali 600 ukurannya. Tentukan tebal minimum untuk plat dalam atau interior. FC sama, F masih sama, gitu ya. Bentangnya kita lihat 6.000, 7.000, gitu ya. Berarti ini adalah bentang panjang, ini adalah bentang bentang pendeknya. Nah, kita harus melihat dari persamaan 1 dan 2 yang ada di awal tadi. Tentunya harus menghitung alfa FM dulu, kemudian juga menghitung alfa F tentunya. Nah, karena menghitung alfa FM berarti kita butuh menghitung inersia balok, inersia slab, serta alfa F untuk balok platnya. Nah, kita lihat asumsi awal kita tentukan dulu, kita tentukan 200 begitu ya. Jadi artinya tebal slabnya ini 200. Kemudian BW-nya tadi 400, tinggi ini tadi kan 600 gitu ya. Nah, ini udah ada di gambar yang sebelah kanan gitu. Nah, sehingga kita menentukan lebar efektifnya. BW ditambah dengan 2 HB. Sekali lagi HB tadi adalah yang ini ya. Ini adalah HB-nya berarti sama dengan 600 dikurangi ini tadi 200 gitu ya. Jadi HB-nya sama dengan 400. Kita cek BW tambah 2HB, 400 tambah 2 kali 400. HB-nya 400 gitu ya. Jangan jangan bingung, sobat struktur 400-nya sama, cuma 400 yang ini adalah HB. Ya. 1.200 dapatnya harus kita cek terhadap 8HF, 8 kali 200, 2.000. Berarti kita ambil BE-nya 1.200 yang akan kita pakai untuk menghitung momen inersia bruto daripada Pak. Nah, ini adalah pelajaran mekanika teknik dasar untuk menghitung inersia balok bentuk T. Kita bagi segmen 1 dan segmen 2. Kita hitung dulu luas bagian sayap atau bagian 1, gitu ya. 200, jadi ini 200 dikali 1.200, kita dapatkan 240.000. Bagian badan segmen 2, 400 dikali tingginya 400, gitu ya. 160.000. Kemudian kita jumlahkan, kita dapatkan luas total. Gitu. Nah, kita hitung titik berat penantang.
terhadap bagian atas begitu. Jadi ini adalah Y sama dengan nolnya ada di tepi atas. Nah, ini adalah luas 1, luas bagian 1 dikali jaraknya ke tepi atas. Jadi 200 100 itu adalah ini gitu ya. Kemudian ini adalah luas 2 dikali jarak penampang 2 ke tepi atas. Itu adalah ini gitu ya. Ini adalah 400. Oke, kita bagi dengan luas total, maka kita dapatkan titik beratnya 220 diukur dari tepi atas plat. Jadi dia ada di sini. Ya, titik beratnya atau center gravity-nya ada di situ gitu. Nah, sehingga kita bisa hitung inersia balok, ini adalah bagian dari luasan 1 gitu ya. 1/12 kali lebar kali tebal penampang 1 pangkat 3. Ini adalah luas 1 kali jarak kuadratnya ke eh, center gravity. Jadi 120-nya adalah ini. Ya, ini adalah 120. Kemudian 1/12 kali untuk luas 2, lebar luas 2, tinggi luas 2. Ini A2, 180 yang mana 180 sampai dari center gravity ke center gravity penampang 2. Ini adalah 180-nya. Gitu. Oke, kita hitung inersia balok, kita dapatkan 11.573 10 pangkat 6. Kemudian kita hitung inersia plat, arah panjang. Kalau arah panjang berarti kita lihat dari sisi sebelah sini gitu ya. Sehingga yang kelihatan kalau kita potong begini, maka kelihatan sisi arah panjang bentuknya penampangnya begini. Lebarnya 6.000, di sini 6.000 ya, superstruktur ya. 6.000, kemudian tebalnya 200, kita bisa hitung 4.000 10 pangkat 6, sehingga alfa F dalam arah panjang, inersia E kali inersia balok, di balok tadi yang 11.000 ini, dibagi inersia plat, E-nya tentunya kita anggap sama, begitu ya, kita dapat 2893. Lakukan hal yang sama untuk arah pendeknya, hitung inersi arah pendek, sehingga kita lihat dari sini, yang kita potong, kita dapatkan bentuk penampangnya begini, 7.000 lebarnya, 200 tingginya, kita dapatkan inersia slab, alpha F short kita dapat, E-nya sama, kita hilangkan, kita dapatkan 2,48. Nah, sehingga kita rata-rata dari alfa F arah panjang dan arah pendek 2893, 248 bagi 2, 2687. Tentunya karena keempat sisinya sama panjang sama baloknya sama ya superstrukturnya. Sama baloknya sama maka alfa F alfa F yang long, alfa FL sama alfa F short ini eh, sama. Jadi mestinya kalau kita hitung ada 4 balok gitu ya. Jadi ini juga alfa FS, alfa FL begitu ya. Jadi kita ambil 2 saja untuk dirata-rata gitu ya. 2,687. Untuk betanya rasio bentang besi LN panjang, LN pendek begitu ya. Dapatkan 182. Karena alfa FM-nya ini lebih dari 2, maka nilai Hamin pakai persamaan yang pertama gitu. Jadi hanya LN panjang besi, arah panjang 0,8 sesuai persamaan, F-width-nya ini harusnya 420 ya, superstruktur ya. 36 tambah 9 beta, betanya tadi sudah kita hitung, maka dapatkan 151. Ini lebih dari 90, udah oke. Jadi asumsi awal kita menggunakan tebal 200 sudah oke juga gitu ya. Ya, mungkin itu dulu sobat struktur, kita baru sampai tahap bagaimana menentukan ketebalan plat dari sistem plat 2 arah, baik yang tanpa balok maupun sistem balok plat. Mudah-mudahan berguna untuk sobat struktur semuanya. Sampai jumpa dalam modul selanjutnya. Kita akan mendesain ataupun merencanakan penulangan lentur daripada sistem plat 2 arah. Salam struktur.